Kami sangat bersyukur saatnya merenungkan kitab Injil Lukas. Mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai anak-anak, apakah kamu suka makan buah-buahan? Ketika pohon buah ditanam di tanah yang subur, disiram air, dan disinari matahari, pohon buah menghasilkan buah-buahan yang lezat untuk kita makan, kita nikmati. Tetapi jika pohon buah itu mati, maka tidak ada buah-buah yang dihasilkan. Bahkan bisa jadi pohon buah itu ditebang, dibuang karena tidak berbuah. Seperti cerita yang ada di Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Ayo kita buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Padahal pohon ara adalah pohon yang mudah tumbuh dan cepat berbuah. Pohon ara sudah bisa berbuah setelah 6 bulan ditanam dan terus-menerus berbuah. Pantes aja pemilik kebun anggur sangat kecewa karena selama 3 tahun pohon ara tidak berbuah, sehingga ia memutuskan untuk menebang pohon ara itu karena hidup pohon ara itu tidak berguna. Nah anak-anak, Tuhan Yesus menginginkan kamu dan saya yang sudah percaya menghasilkan buah dalam hidup kita. Karena hanya anak-anak atau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang rela mati menggantikan hukuman dosa kita di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, itulah yang akan memampukan hidup kita mengalami pertumbuhan rohani dan menghasilkan buah-buah rohani, juga buah-buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan Yesus. Nah anak-anak, mari kita senang mengikuti pimpinan Tuhan Yesus. Mari kita berakar dalam kasih Allah. Ketika kamu dan saya berdoa, baca Alkitab, mendengarkan khotbah firman Tuhan, mentaati kehendak Tuhan, hal-hal inilah yang membuat kamu dan saya, hidup kita menghasilkan buah-buah rohani seperti sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan kita juga senang menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kita senang memberitakan Injil. Mari kita terus mengarahkan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Maka hidup kamu dan saya akan berbuah menjadi berkat bagi sesama dan nama Allah dimuliakan. Habatus hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum berbuah hidupnya, maukah kamu mengalami kelimpahan buah-buah rohani? Hari ini, sekarang juga, jangan tunda lagi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami diberkati dengan hidup yang berkelimpahan. Untuk hidup kami menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ini adalah tugas besar bagi kami, tetapi biarlah sejak anak-anak
Tuhan memimpin hidup kami dan kami rela menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Sehingga sejak kecil hidup kami menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ampuni jika kami masih sering tidak mentaati kehendak Tuhan. Berbelas kasihanlah dan tolonglah kami supaya kami berbuah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Tetap di dalam firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Habatus Renungan Harian Anak.